Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk mahasiswa dan pemerhati hukum yang berbahagia. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang pengantar hukum Indonesia. Materi ini merupakan materi dasar yang dipelajari oleh mahasiswa hukum di Fakultas Hukum biasanya di semester 1 atau di semester 2. Mahasiswa hukum sebelum mengambil mata kuliah yang lain, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan lain sebagainya, terlebih dahulu diberikan dasar-dasar supaya memiliki basic pengetahuan untuk bisa mempelajari mata kuliah tersebut. Nah, PHI itu biasanya juga berdampingan dengan PIH, pengantar ilmu hukum. PIH bisa diambil di semester 1, lalu kemudian PHI di semester 2, atau dua-duanya bisa saja berbarengan diberikan pada saat semester 1. Baik, apa sekarang perbedaan antara PIH dengan PHI? Kalau pengantar ilmu hukum itu adalah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang hukum secara umum, tidak terikat tempat dan waktu. Sedangkan PHI, pengantar hukum Indonesia, adalah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ada istilah hukum positif. Anda pasti pernah mendengar itu. Apa yang dimaksud dengan hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang saat ini sedang berlaku. Ya, yang saat ini sedang berlaku, bukan saat kemarin atau hukum yang sudah jadul, ya sudah masa lalu, ataupun hukum yang akan datang. Tapi hukum yang berlaku saat ini disebut dengan hukum positif. Ya, misalnya undang-undang tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Undang-undangnya masih berlaku sampai saat ini. Undang-undang tentang narkoba, undang-undang tentang pemilu misalnya. Nah, itu undang-undang yang berlaku pada saat ini. Ya. Tapi kalau undang-undang tersebut sudah tidak berlaku, maka tidak disebut lagi sebagai hukum positif. KUHP misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih berlaku hingga saat ini. Pasal-pasalnya yang belum ada perubahan. Nah, kalau yang sudah ada perubahan tentu sudah tidak berlaku, maka itu disebut dengan hukum positif. Nah, pengantar hukum Indonesia ini dalam rangka untuk mempelajari hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Nah, hukum positif itu bisa disebut dengan istilah ius constitutum. Apa? Sekali lagi, ius constitutum. Artinya, hukum yang berlaku pada saat ini. Nah, selain ius constitutum, ada lawannya, yaitu disebut dengan ius constituendum. Ya, saya ulangi, ius constituendum. Jadi kalau ius constitutum itu adalah hukum positif, lalu kalau ius constituendum adalah hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Kok bisa sudah ada hukum yang akan berlaku? Ya, jadi hukum yang dicita-citakan, hukum yang diangan-angankan disebut dengan ius constituendum. Contohnya, contohnya adalah rancangan undang-undang RUU. Misalnya pemerintah dan DPR sedang menggodok rancangan undang-undang tentang mineral dan batu bara misalnya, minerba. Itu disebut dengan ius constituendum. Hukumnya belum berlaku karena masih dalam bentuk rancangan, belum disahkan, belum ditetapkan, lalu kemudian disahkan. Ya, masih dalam bentuk rancangan, masih diproses, masih digodok, dibahas di parlemen atau DPR. Itu disebut dengan ius constituendum. Oke, baik. Kemudian, apa perbedaan mata kuliah dasar keahlian hukum antara PHI dengan PIH? Ya. Kalau PHI itu objeknya adalah hukum positif, seperti yang saya katakan tadi, kemudian fungsinya mengantarkan mahasiswa untuk mempelajari hukum Indonesia, sedangkan PIH objeknya adalah tidak terbatas pada hukum positif,
juga tidak terbatas pada negara tertentu. Fungsinya adalah mendasari dan menumbuhkan motivasi bagi mahasiswa, bagi orang-orang yang ingin mempelajari hukum secara umum. Itulah PHI. Maka para pemerhati hukum maupun mahasiswa harus menguasai dua bidang keilmuan ini, ya, yaitu PHI dan PIH. Karena kalau Anda sudah kuasai ini, maka berikutnya Anda akan lebih mudah untuk mempelajari mata kuliah berikutnya atau materi-materi hukum berikutnya. Baik, sebelum saya lanjutkan materinya, silahkan Anda jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya nanti Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi, lebih banyak pengetahuan dari channel saya ini. Berikutnya, kapan sebenarnya hukum Indonesia lahir? Ada yang tahu? Kapan sebenarnya hukum Indonesia lahir? Ya, mungkin ada yang berpikir, oh, hukum Indonesia lahir itu sejak zaman Belanda. Ada yang menyampaikan sejak zaman Jepang. Ada juga yang mengatakan hukum Indonesia lahir itu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang betul adalah sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45. Ya, tapi kan saat kita merdeka, sistem hukum kita kan belum berubah, masih produk Belanda atau ada yang sebagian masih produk Jepang. Betul. Tetapi ingat bahwa proklamasi adalah norma pertama bagi negara Republik Indonesia. Jadi sejak proklamasi itulah kemudian yang tadinya Indonesia bukan negara berubah menjadi sebuah negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Fungsi dari proklamasi itu ada dua. Ya. Pertama adalah satu, menegarakan Indonesia menjadi sebuah negara. Yang kedua, menetapkan tata hukum Indonesia. Maka sejak proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 45 itulah hukum Indonesia lahir. Meskipun substansinya masih menggunakan produk hukum sebelumnya, produk hukum kolonial, tetapi secara formal hukum yang berlaku itu adalah sudah hukum Indonesia. Karena negara ini sudah berdiri. Nah, lalu kemudian untuk menyempurnakan supaya hukum yang berlaku itu adalah hukum Indonesia, maka tanggal 18 Agustus tahun 45, sehari setelah proklamasi, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Ada 3 agenda pada hari itu, yaitu pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 45, kedua memilih presiden dan wakil presiden, ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sejak Undang-Undang Dasar disahkan itulah kemudian maka aturan-aturan lama, badan-badan yang masih ada itu masih langsung tetap berlaku. Ya, kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 terdapat aturan peralihan, ya. Aturan peralihan, pasal 2 aturan peralihan yang mengatur bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Maka untuk sementara waktu, peraturan-peraturan yang sudah ada, badan-badan yang sudah ada, misalnya ada pengadilan, ada kepolisian, ada kejaksaan, itu masih langsung berlaku terlebih dahulu sebelum kemudian diadakan yang baru. Karena ini masa transisi. Setelah merdeka kan tidak bisa ujuk-ujuk ya, tiba-tiba kita langsung punya sistem hukum secara lengkap. Ya. Tetapi bertahap. Nah, perubahan dilakukan terus-menerus, penyempurnaan dilakukan terus-menerus sampai saat ini. Nah, karena itu maka proklamasi dan kemudian Undang-Undang Dasar 45 menjadi landasan hukum berlakunya sistem hukum Indonesia. Itu pertama yang tadi saya katakan adalah
proklamasi sebagai norma pertama, kemudian landasan konstitusional berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Baik, saya kira cukup untuk materi hari ini. Kita akan bertemu lagi pada materi-materi berikutnya di video saya. Jangan lupa tetap di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Justicia.